Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan saya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dengan posisi sempurna. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa absen ya nanti di grup WA, di grup kelas. Kemudian saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian jangan lupa juga jaga jarak ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan atau apa ya ini? Mengingatkan kembali karena kemarin kita sudah melewati tahap praktikum perawatan jenazah. Nah, sebelum ke aplikasi atau menganalisa klien itu dikatakan meninggal dunia, kita harus tahu dulu teorinya karena ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Kematian yang seperti apa sih yang seharusnya kita tahu, dan karena ada yang namanya kematian biologis maupun yang lainnya. Nanti kita bahas satu persatu. Kita masuk pada materi perawatan pasien meninggal dunia. Kita harus tahu dulu nih secara umumnya. Jadi meninggal dunia atau kematian secara umumnya adalah akhir dari kehidupan ya, terhentinya seluruh metabolisme tubuh dan kerja otak. Jadi sudah jelas meninggal atau mati itu artinya seluruh metabolisme dan kerja otak juga berhenti, entah itu selnya, entah itu organnya ya. Kemudian tipe perjalanan menjelang kematian, jadi ada tipe-tipenya menuju kematian yang sesungguhnya, yaitu yang pertama adalah kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui ya. Jadi kita tahu bahwa pasien itu meninggal. Kemudian yang kedua, kematian pasti dengan waktu belum diketahui. Yang ketiga adalah kematian yang belum pasti, pasien dengan misalnya nih ya, pasien dengan operasi radikal, kemudian kemungkinan mati dan sembuh yang tidak menentu. Oke, kemudian definisi, apa itu definisi dari kematian? Ada dua yang tadi saya sampaikan, kematian biologis dan ada juga yang namanya kematian klinis. Dikatakan kematian klinis suatu kondisi di mana nanti pasiennya itu adalah henti nafas dan henti jantung secara total dengan aktivitas otak yang terhenti. Jadi yang kita fokuskan adalah pernafasannya dan jantungnya. Bagaimana kita mengeceknya? Henti nafas dilihat dari pernafasannya ya, masih ada atau tidak. Kemudian henti jantung secara total, jadi sama sekali tidak ada reaksi atau aktivitas di jantung itu ya, jadi terhenti. Kemudian yang kedua adalah kematian biologis atau kematian semua organ, adalah kondisi di mana pasien mengikuti mati klinis apabila tidak dilakukan resusitasi jantung paru atau RJP, atau bila upaya resusitasi dihentikan. Jadi ini ada tindakan tertentu kepada pasien itu atau kepada klien tersebut ya, dengan tindakan RJP ya, dengan diresusitasi atau dilakukan tindakan yang maksimal, upaya resusitasi. Kemudian mati otak dalam bidang medis yaitu merupakan tahap terhentinya fungsi otak. Fungsi otaknya sudah tidak berjalan yang semestinya. Kemudian tidak ada kendali otak tetapi organ penting masih berfungsi. Hidup pasien dibantu dengan alat-alat medis seperti alat pernapasan dan alat pacu jantung. Nah, sampai di sini jelas ya. Mati otak
tahap terhentinya fungsi otak. Jelas, mati otak itu fungsinya sudah tidak berjalan kembali. Kemudian tidak ada kendali otak, tetapi organ penting masih berfungsi. Jadi tidak ada yang mengendalikan otak, tetapi organ-organ yang penting misalnya apa? Jantung, hati, ginjal itu masih bisa berfungsi. Yang tidak bisa mengendalikan adalah otaknya. Hidup pasien dibantu dengan alat. Jadi gimana reaksinya nanti kalau apabila alat-alat medis itu dicabut dari pasien tersebut? Nah, nanti kita akan mendalami di slide selanjutnya. Ahli anestesi menyatakan indikator seorang manusia dinyatakan meninggal yaitu yang pertama mati otak, kemudian mati jantung, yang terakhir adalah koma. Ya, mati otak merupakan kondisi dalam diri manusia apabila telah dilakukan RJP atau resusitasi jantung paru selama 15-30 menit pada seorang pasien dewasa, tetapi otak tidak segera sadar kembali. Jadi sudah diupayakan untuk dilakukan resusitasi selama 15-30 menit, tetapi otak tidak segera sadar kembali. Nah, itu pengertian jadi mati otak. Mati otak meliputi ya, jadi ada mati korteks, yaitu kerusakan irreversibel atau nekrosis cerebrum, terutama neokorteks, dan diikuti kematian sisa otak kirinya, seperti cerebellum, otak tengah, dan batang otak. Jadi kalau misalnya sudah ada kasus kecelakaan yang berat misalnya ya, kemudian sudah sampai dengan yang namanya batang otak, nah ini harus dicurigai, harus benar-benar dilakukan tindakan medis. Kemudian mati batang otak, matinya sel saraf ya, jadi yang diserang adalah sel sarafnya, yang mati adalah yang saya garis bawahi ketika bisa untuk membedakannya. Yang batang otak adalah mati sarafnya, sel sarafnya pada pusat otonom di batang otak, sehingga menyebabkan terhentinya kerja jantung dan paru. Ketika sudah dinyatakan gangguan, misalnya ada pasien atau klien dengan masuk ruang UGD ya, kemudian kecelakaan berat dan mengenai batang otak, nah itu artinya sudah ada gangguan pada sel saraf, dan diperhatikan juga adanya kerja jantung dan paru-parunya. Kemudian mati seluruh otak atau MO. MO itu mati otak, merupakan mati cerebral ditambah dengan nekrosis sisa otak lainnya ya, jadi semuanya ya, tidak ada yang berfungsi lagi, termasuk cerebrum, otak tengah, dan batang otak, jadi secara keseluruhan atau total. Kemudian yang selanjutnya adalah yang pertama tadi yang mati otak ya, ada 3. Mati korteks, itu adalah ada kerusakan irreversibel. Kemudian mati batang otak, mati pada sel sarafnya. Kemudian mati otak keseluruhan. Nah, kemudian kita yang selanjutnya adalah mati jantung. Dari mati otak sudah, kemudian mati jantung merupakan kondisi dalam diri seorang manusia jika jantung tetap tidak berdetak meski telah dilakukan RJP. Jadi misalnya tadi masih ada upaya untuk harapan untuk apabila nanti di RJP masih ada kemungkinan otak itu berfungsi. Beda lagi dengan jantung, apabila itu sudah dilakukan RJP selama 30 menit itu sebagai terapi optimal ya, jika jantung tetap tidak berdetak meski telah dilakukan RJP selama 30 menit ya. Mati jantung mendadak atau sudden cardiac death adalah suatu kejadian seseorang bisa meninggal tidak sampai 24 jam setelah gejala ya, mati jantung mendadak. Kemudian yang ketiga adalah koma atau ambang kematian, merupakan kondisi dalam diri seorang manusia apabila tidak ada reaksi terhadap rangsang apapun tetapi reseptor tubuh masih berfungsi baik. Koma itu bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa saja, hanya tiduran saja,
Kemudian dia tidak bisa mendengar atau dia tidak bisa mendengar. Atau jadi gini, kalau ada pasien di ICU misalnya dia dinyatakan koma, kemudian ada seseorang yang menjenguk, mendoakan, kemudian melakukan sesuatu hal terhadap dia atau pasien tersebut, itu pasiennya tahu. Jadi koma itu ketika kita melakukan atau mengucapkan sesuatu pada orang tersebut yang mengalami koma, pasien tersebut itu tahu apa yang kita sampaikan ya. Kemudian misalnya mendoakan, kemudian misalnya kita ngaji atau mendoakan sesuai kepercayaan masing-masing, itu pasiennya tahu. Bukan berarti kalau koma itu benar-benar dia itu seperti tidak tahu menau. Jadi salah kalau seperti itu ya. Jadi merupakan kondisi dalam diri seorang manusia apabila tidak ada reaksi terhadap rangsang apapun, tetapi reseptor, nah itu yang saya garis bawahi ya, reseptor tubuh masih berfungsi baik. Saat koma, pasien masih bisa mendengar. Nah ini yang tadi saya sampaikan, pasien masih bisa mendengar, merasakan rabaan, jadi sentuhan ya, ketika kita ngomong kepada pasien yang mengalami koma, kemudian kita lakukan sentuhan atau rabaan kepada pasien, pasien itu tahu. Sistem gerak refleks tidak dapat berfungsi semaksimal seperti orang sehat atau normal ya, seperti itu. Dia tahu, dia merasakan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti itu ya gambarannya orang koma itu. Penyebab pasien bisa berada dalam posisi koma dan tidak sadarkan diri dalam waktu tertentu adalah fungsi kerja otak mengalami gangguan. Nah ya, jadi gangguannya di mana saja nih? Yaitu pada penurunan kerja otak, adanya atau masalah fungsi otak hingga area batang otak, dipicu cedera otak yang parah, misalnya kecelakaan ya. Kemudian ada infeksi otak atau ensefalitis dan keracunan alkohol. Jadi hati-hati ya. Kemudian tanda-tanda menjelang kematian. Nah, ada tanda-tanda menjelang kematian. Yang pertama adalah gangguan sensori. Gangguan sensori ini adalah pada penglihatan kabur ya. Kemudian gangguan penciuman. Jadi kalau mencium, nah itu ada gangguan. Kemudian perabaan. Yang kedua adalah kehilangan tonus otot. Misalnya sulit berbicara, kemudian sulit untuk menelan, gerakan tubuh terbatas, relaksasi otot muka hingga dagu turun. Nah itu kalau ada hubungannya dengan tonus otot. Kemudian yang ketiga adalah kelambatan sirkulasi darah. Jadi mengalami kemunduran sensasi sianosis ekstremitas. Jadi ada kebiru-biruan di ekstremitas ya. Kulit dingin daerah kaki, tangan, telinga, dan hidung. Jadi pernah ada kasus ada seorang Tuan X misalnya ya, dia itu mungkin tidak sadarkan diri ketika sudah mengalami hal tersebut, tetapi mungkin dapat diketahui ketika keesok harinya oleh orang yang paling terakhir menjumpai. Nah misalnya ada sentuhan, misalnya kemarin saya sentuh bagian ini kok dingin sekali, misalnya di bagian kaki, tangan, telinga, dan hidung. Kemudian tampak kebiruan atau sianosis di daerah ekstremitas. Nah itu baru bisa disadari ketika sudah pasiennya meninggal. Perubahan tanda-tanda vital, denyut nadi lemah dan lambat. Jadi denyut nadi itu teraba tetapi lemah dan lambat. Kemudian TD itu tekanan darah ya, tekanan darah menurun, pernapasan cepat dangkal, serta tidak teratur. Nah ini sudah dicurigai lagi ketika ada perubahan pada tanda-tanda vital ya, dari data objektifnya. Kalau kita melakukan pengkajian ya kepada pasien ketika diketahui menjelang kematian ya, dari data objektifnya tanda-tanda vitalnya misalnya laporan ke sesama tim ya, atau ke sesama
rawat misalnya denyut nadinya kok sudah lemah ya, kemudian lambat, tekanan darah juga semakin menurun, pernafasannya cepat dangkal serta tidak teratur. Nah, itu perlu dicurigai lagi. Kemudian ada halusinasi dan kebingungan, ditandai. Nah, jadi kalau ada halusinasi dan kebingungan itu bisa ditandai pasien tersebut mendengar dan melihat sesuatu yang tidak nyata. Misalnya pasien A, dia itu mendengar sesuatu dan melihat sesuatu yang tidak nyata, artinya pasien itu melihat dan mendengar, tetapi orang lain tidak bisa mendengar dan melihat apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Nah, kemudian linglung, resah dan susah tidur. Yang ketiga adalah tanda kematian secara medis. Tidak ada aktivitas batang otak, ditandai pupil mata melebar. Jadi ini bisa diketahui dengan alat penlek ya. Penlek nanti bisa dilihat dari pupilnya melebar dan tidak bereaksi dengan cahaya. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan dengan penlek, digerak-gerakkan alatnya di bagian pupil itu tidak pupil mata itu tidak melebar dan tidak bereaksi terhadap cahaya. Biasanya kalau silau itu kan langsung ada bereaksi ya, silau atau ada cahaya yang menyilaukan ya. Kemudian mata tidak mengedip ketika kornea mata dirangsang. Nah, itu dengan penlek tadi. Dan tidak ada refleks muntah ketika tenggorokan dirangsang. Nah, itu sudah tidak ada refleks muntah, kemudian pupilnya melebar, tidak bereaksi dengan cahaya, mata tidak mengedip ketika kornea mata dirangsang. Kemudian yang kedua adalah organ vital tidak berfungsi. Organ vital ini yang dimaksudkan adalah contohnya jantung, kemudian hati atau hepar ya, kemudian ginjal. Nah, itu organ vital tidak berfungsi. Kemudian pernafasan terhenti ya, jadi kita bisa ketahui dari data pernafasannya, normalnya orang dewasa berapa, anak-anak berapa, kemudian bayi itu berapa, kemudian itu kita cek semuanya. Jadi dari pemeriksaan secara objektifnya ya, itu diperiksa. Kemudian jantung tidak berdenyut. Nah, tadi yang saya sampaikan organ vital ini termasuk dengan jantung ya, itu tidak berfungsi atau jantung tersebut tidak berdenyut. Tidak ada respon nyeri ketika dicubit. Atau misalnya ada panggilan dengan sentuhan, pak ya, dengan cubitan, cubit kok tidak bereaksi. Kemudian dipanggil juga tidak ada respon. Nah, itu juga sudah dicurigai atau adanya tanda kematian secara medis. Kemudian tubuh kaku mulai terlihat sejak 3 jam setelah kematian ya. Jadi kita bisa ketahui misalnya kok tidak diketahui pas kapannya pasien tersebut atau klien itu meninggal. Jadi tubuh kaku mulai terlihat sejak 3 jam setelah kematian. Seseorang dinyatakan telah meninggal secara klinis dan medis. Jadi dikatakan benar-benar meninggal itu jika pasien atau klien itu meninggal secara klinis dan medis ya. Jadi kalau baru klinis saja atau baru medis saja itu belum benar-benar meninggal. Jadi kita harus tahu ketika kita dihadapkan dengan pasien atau orang atau tetangga ya, misalnya pada saat di rumah, Mbak ini gimana ya, sudah meninggal beneran belum ya? Nah, misalnya orang awam karena takut ya, karena takut ini jangan-jangan hanya pingsan atau seperti apa, atau koma, atau karena pasiennya sudah cukup lama sakitnya, apakah ini benar-benar meninggal ya. Jadi kita harus tahu klien tersebut benar-benar meninggal, dikatakan benar-benar meninggal ketika dia sudah secara klinis dan medis itu juga sudah memenuhi kriteria. Jadi tidak hanya klinis saja atau medis saja. Yang pertama adalah tidak terdapat respon rangsangan dari luar secara total. Dipanggil-panggil pak atau dengan cubitan yang tadi ya, tidak ada reaksi atau respon. Kemudian sama sekali tidak ada gerak dari otot, misalnya gerakan tangan, jari atau kaki tangan ya. Kemudian apa raut wajah, kemudian atau bisa dilihat dengan apalagi ekspresi ya, khususnya pernafasan. Jadi orang sudah diam saja. Yang pertama tadi tidak direspon ya, ketika ada sentuhan, cubitan,
Yang kedua adalah dari khususnya pernafasan. Pernafasannya dia masih bergerak nggak? Bisa dilihat tuh di bagian dadanya. Atau kalau tidak puas dengan hanya dengan melihat dadanya, kita bisa dilihat dengan dari hidungnya. Itu masih keluar nafas nggak ya? Nah, kita cek. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak ada refleks tadi ya, refleks. Kemudian yang ketiga, ketika kita nyatakan dengan EKG atau rekam jantung, gambarnya sudah mendatar. Jadi kalau di film-film sinetron kemudian FTV itu kok dari gambaran EKG-nya mendatar, gambaran EKG-nya mendatar atau flat ya, yang disebut biasanya orang menyebut itu flat, itu kok bisa hidup kembali. Nah, kemudian dok dari sinetron itu, dok itu dari rekam jantungnya kok atau EKG-nya itu sudah menunjukkan flat ya atau datar ya. Kemudian dari dokternya kemudian mengambil alat ya, jadi disentuhkan, diesek-esek, dikasih gel, disentuhkan ke bagian dadanya, yang dua itu alatnya namanya. Nah, apa itu ya, yang sering disebut diperlihatkan di TV. Nah, itu yang jadi pertanyaan, beda lagi kasusnya, ini benar-benar sudah mempelajari dari EKG belum nih? Nah, kita harus tahu ya. Jadi yang ketika dinyatakan gambaran mendatar atau flat pada EKG itu adalah salah satu pasien atau klien sudah dikatakan meninggal secara klinis dan medis atau benar-benar meninggal. Jadi kalau sudah ada 4 ini, dia sudah dikatakan fix sudah meninggal. Kemudian yang 4, perubahan tubuh setelah meninggal. Jadi ada biasanya kalau orang awam ini sudah dingin, kemudian ini sudah mulai kaku. Kapan itu terjadi? Nah, kita akan bahas di sini. Berawal dari jantung ya, jantung berhenti berdetak. Jadi mulai dari jantung ya, jantung berhenti berdetak. Kemudian otak juga akan melakukan hal yang sama, artinya otak mati atau otak tidak berfungsi secara mestinya. Kemudian suhu tubuh menurun. Jika sudah suhu tubuh menurun, kemudian sel-sel kekurangan oksigen. Jadi O2 itu sama dengan oksigen ya. Sel-sel kekurangan oksigen sehingga memecah dengan sendirinya. Sebelum tubuh kaku, terjadi perubahan warna tubuh. Diawali pencernaan membran sel oleh enzim, kemudian bocor ketika sel memecah. Kemudian jaringan organ mulai rusak. Nah, ini berawal dari sel tadi ya. Jadi kan kalau organ itu terdiri dari sel-sel. Ketika ada masalah dengan oksigen, kemudian ada masalah dengan jantungnya, jadi otak, jantung mempengaruhi suhu tubuh, kemudian otomatis mempengaruhi sel-sel ya. Sel-sel menjadi kekurangan oksigen, kemudian dari sel-sel ketika sudah bermasalah atau mengalami gangguan, otomatis organ juga akan lama-kelamaan mengalami gangguan atau mulai rusak ya. Kemudian sel darah yang rusak mulai tumpah dari pembuluh yang pecah dan dibantu oleh gravitasi. Artinya apa? Gravitasi itu apa? Ayo diingat kembali. Jadi gravitasi ketika air apa itu namanya? Mengalir dari, kenapa kok air itu mengalir dari atas ke bawah? Nah, itu yang namanya gambaran umumnya gravitasi ya. Menetap di kapiler dan pembuluh darah kecil, kemudian mengubah warna kulit. Nah, jadi pecahnya pembuluh darah tadi, sel darah tadi tumpah ya ke pembuluh dan pecah dan dibantu gravitasi, kemudian menetap di kapiler dan pembuluh darah kecil, sehingga dengan gaya gravitasi tadi bisa mengubah warna kulit. Nah, untuk perubahan tubuh 1 jam kemudian, ketika sudah dikatakan mati ya atau mengalami kematian, otot menjadi lemas. Jadi semua otot itu sudah lemas, disebut dengan flasiditas primer ya. Jadi kalau otot menjadi lemas itu 1 jam kemudiannya lemas otot-ototnya. Kemudian kelopak mata
kehilangan ketegangan, dilihat dengan pendek tadi, pupil membesar, rahang kemungkinan terbuka. Jadi dalam 1 jam pertama atau setelah kematian itu biasanya rahang atau mulut kebuka ya, terbuka. Sendi dan anggota tubuh fleksibel. Yang ketiga adalah hilang ketegangan otot. Kulit mengendur ya. Jadi kalau sudah ada hilangnya ketegangan otot, otomatis kulit juga mengendur. Sendi dan tulang menonjol, biasanya rahang dan pinggul menjadi jelas. Nah ini itu di 1 jam kemudian. Dalam beberapa menit setelah jantung berhenti, sebuah proses yang disebut pallor mortis menyebabkan warna tubuh menjadi pucat pada saat darah mengalir dari pembuluh darah yang lebih kecil di kulit. Pada saat yang sama, jadi pada saat jantung berhenti itu ya, ada proses yang namanya polar, warna tubuh menjadi pucat. Nah, pada saat yang sama itu juga tubuh mendingin dari suhu normal 37 derajat Celcius hingga menyesuaikan suhu sekitarnya atau suhu ruang di mana jenazah atau mayat tersebut atau berada ya. Jenazah itu atau mayat itu berada di mana dia berada, berarti dia menyesuaikan suhu di sekitarnya, di ruangan tersebut. Hal ini disebut algor mortis atau penurunan suhu jenazah ya. Jadi misalnya ada kasus pasien atau tuan X kecelakaan kemudian meninggal dunia setelah 1 jam kemudian, tubuh menjadi dingin dari suhu 37 derajat Celcius hingga menyesuaikan suhu ruangan yang ada di ruang jenazah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terjadi pada mayat atau jenazah tersebut disebut apakah penurunan suhu pada jenazah tersebut. Nah itu harus bisa membedakan ya. Ketika disebut pallor, kemudian ketika disebut algor mortis, itu harus bisa membedakan istilah-istilah. Di PPT atau PowerPoint-nya sudah saya tuliskan dengan jelas di sini. Ketika pallor itu seperti apa, kemudian ketika algor itu seperti apa, sudah saya jelaskan dan sudah saya tuliskan di sini. Kemudian penurunan suhu tubuh mengikuti perkembangan secara bertahap ya. Jadi 2 derajat Celcius pada jam pertama dan 1 derajat Celcius setiap jam sesudahnya. Jadi kenapa kok pasien itu menjadi lemas, kemudian jadi dingin, kemudian jadi kaku lagi, kemudian jadi lemas lagi. Nah nanti ya kita akan bahas satu persatu. Ini baru sampai di yang yang lemas ya atau dingin ya, karena baru 1 jam setelah kematian. Kemudian 2-6 jam kemudian, jadi setelah 1 jam itu mengalami yang namanya pasiennya pallor mortis dan penurunan suhu jenazah atau algor mortis. Nah ini di 1 jam pertama setelah kematian. Di 2 jam sampai 6 jam kemudian setelah itu ya, jantung tidak memompa darah, gravitasi menariknya ke area tubuh yang paling dekat dengan tanah. Suatu proses ini disebut livor mortis atau lebam mayat ya. Jadi ada papak kebiruan itu namanya lebam mayat atau livor mortis di 2 sampai 6 jam kemudian ya. Jika tubuh tetap tidak terganggu cukup lama dalam beberapa jam, bagian-bagian tubuh terdekat dengan tanah dapat berubah menjadi warna ungu kemerahan. Jadi menyerupai memar. Jadi kenapa kok dikatakan livor mortis itu karena itu tadi. Jadi jika tubuh tidak ada gangguan dalam waktu yang lama, karena adanya proses yang namanya bagian tubuh terdekat dengan tanah dapat berubah menjadi warna ungu atau kemerahan ya, dari akumulasi darah. Hal ini disebut postmortem stain.
Kemudian 3 jam setelah kematian terjadi perubahan kimia dalam sel-sel tubuh menyebabkan semua otot mulai kaku. Jadi tadi lemas ya. 1 jam setelah kematian yang terjadi adalah lemas dan penurunan suhu ya. Kemudian di 3 jam setelah kematian karena ada perubahan kimia dalam sel tersebut sehingga disebut kaku mayat atau sudah mulai kaku atau rigor mortis ya. Jadi jangan lupa membedakannya. Kalau alger itu penurunan suhu jenazah di 1 jam setelah kematian. Kemudian di rigor mortis atau kaku mayat itu 3 jam setelah kematian karena ada perubahan kimia dalam sel-sel tubuh itu. Saat rigor mortis, otot pertama yang terkena adalah kelopak mata, rahang, dan leher. Rigor mortis akan menyebar ke wajah dan turun melalui dada, perut, lengan, dan jari tangan dan kaki ya. Sudah jelas ya, sudah bisa membedakan ya, yang satu itu seperti apa, yang 2 sampai 6 jam itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah 7 sampai 12 jam kemudian. Kekakuan otot terjadi setelah sekitar 12 jam karena rigor mortis ya. Menjadi kaku otot. Pada titik ini anggota tubuh mayat sulit untuk dipindahkan atau dimanipulasi karena kaku tersebut, karena kekakuan itu. Jadi pada titik ini anggota tubuh sulit untuk dipindahkan. Lutut dan siku akan sedikit tertekuk dan jari tangan atau kaki tampak bengkok, tidak seperti biasanya. Di 12 jam selanjutnya tadi kaku ya, di 7 sampai 12 jam kaku. Kemudian di waktu 12 jam selanjutnya setelah mencapai keadaan rigor mortis maksimum, akan terjadi otot-otot akan mulai mengendur. Nah, jadi tadi ada kaku, kemudian mengendur lagi di 12 jam selanjutnya. Karena perubahan kimia yang berkelanjutan dalam sel dan pembusukan jaringan. Nah, itu karena tadi ada perubahan kimia dalam sel di 7 sampai 12 jam tadi ya. Kemudian di 12 jam selanjutnya terjadi, kenapa kok bisa mengendur? Karena setelah otot itu kaku, kemudian terjadi perubahan kimia yang berkelanjutan sehingga ada pembusukan dalam jaringan internal ya, jadi membusuk. Kenapa kok bisa mengendur lagi atau lemes lagi? Itu karena ada pembusukan jaringan. Terjadi selama 1-3 hari dan dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti suhu. Keadaan dingin proses sedikit lama. Jadi kalau dibandingkan suhu yang panas, pada saat pembusukan ini mengendornya atau melemasnya ini semakin melambat ketika di dalam suhu ruangan yang panas. Tetapi dalam keadaan suhu yang dingin proses sedikit lambat karena dipengaruhi oleh suhu tadi atau eksternal atau lingkungan atau ruangan ya. Kemudian selama proses ini kulit mulai menyusut. Jadi kalau sudah mengendor, otomatis kulit juga mulai menyusut. Rigor mortis terjadi kehilangan ke arah yang berlawanan dari jari tangan dan kaki ke wajah selama 48 jam. Setelah mengalami validitas sekunder selesai, semua otot tubuh akan kembali lemas. Nah, jadi dari kaku, lemas, kaku lagi, kemudian lemas lagi karena adanya pembusukan itu. Otomatis kulit juga akan menyusut ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman di sini saya ingin tahu ya sampai mana pemahaman dari teman-teman, karena ini sebenarnya kalau sudah membaca saja menurut saya sudah paham ya. Ketika dikatakan seperti apa, kemudian ketika dia dikatakan mati secara biologis atau medis, nah itu nanti kita bisa menganalisa suatu kasus ya. Jadi di sini saya buat untuk
kasus, jadi benar-benar diperhatikan. Saya contohkan atau saya berikan kasus di sini. Misalnya adalah seorang Tuan Y mengalami koma setelah cedera berat di bagian kepala akibat kecelakaan. Ya, biasanya kalau ada bagian kepala itu harus dicurigai. Bagian kepala, kemudian pundak, leher itu harus dicurigai dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi terjadi perdarahan ya. Kemudian saya lanjutkan. Koma yang dialami oleh pasien tersebut terjadi selama lebih 2 bulan. Jadi komanya tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tetapi ini lebih dari 2 bulan. Dokter mendiagnosis pasien mengalami perdarahan di otak dan dapat mengalami koma dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Ya, karena sudah ada perdarahan di otak, artinya harus selalu diobservasi. Ya. Selama mengalami koma, kebutuhan nutrisi, cairan, dan obat diberikan melalui selang infus. Kehidupan pasien tersebut ditopang dengan alat-alat medis. Ya. Semua yang berhubungan dengan nutrisi, obat, dan apapun itu diberikan melalui selang infus. Artinya pasien koma tidak bisa berbuat apa-apa ya. Selain pasien itu bisa mendengar hanya dengan sentuhan saja. Kemudian kehidupan pasien tersebut ditopang dengan alat-alat medis untuk mengetahui denyut jantung, kemudian memberikan pasokan oksigen dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan, kenapa kok diberikan alat itu untuk mengetahui denyut jantung, memberikan pasokan oksigen dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dan silahkan dianalisa, kemudian dibuat menurut masing-masing siswa itu seperti apa dalam menganalisa kasus, silahkan dianalisa. Yang pertama adalah apabila alat-alat medis sudah tidak diberikan lagi, artinya apa? Alat tadi kan untuk keperluan mengetahui denyut jantung ya, organ vital pasien tersebut dan pasokan oksigen. Artinya apabila alat-alat medis tersebut untuk mengetahui jantung dan pasokan oksigen ini sudah dicabut ya, atau tidak diberikan lagi, menurut pendapat masing-masing siswa bagaimana ya, jadi dianalisa bagaimana keadaan yang akan terjadi pada pasien itu. Jadi ketika pasien itu alat yang ada di pasien itu dicabut, padahal itu sangat penting untuk mengetahui denyut jantung dan memberikan pasok oksigen. Kalau alat itu dicabut, otomatis itu akan berpengaruh pada pemasukan oksigen dan berpengaruh pula pada organ vital pasien tersebut, yaitu di jantung. Apabila itu dicabut, nah apa yang akan terjadi pada pasien tersebut? Silahkan dianalisa ya di masing-masing siswa. Yang kedua adalah identifikasikan apakah kondisi pasien yang demikian dapat dikatakan mengalami mati otak karena tidak sadarkan diri atau koma. Nah, jadi silakan diidentifikasi kemudian dianalisa menurut masing-masing siswa. Jadi ini kalau ada kata-kata yang sama atau yang seperti apa nanti bisa diketahui dari sini. Ya. Dari saya cukupkan sekian. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas dari yang saya sampaikan atau saya paparkan tadi, silakan ditanyakan di Japri, boleh ya, Japri, atau kita nanti diskusi, Bu ini kalau kasusnya seperti ini bagaimana menganalisanya, nanti kita diskusi di sana. Jadi ini yang saya sampaikan tadi adalah teori ya. Jadi dari teori ini kita bisa mengambil pemahaman seberapa besar pemahaman dari siswa atau teman-teman di sini ketika sudah dihadapkan kasus seperti yang saya sampaikan pada seorang Tuan Z tadi yang mengalami koma ya. Jadi silahkan dianalisa, diidentifikasi, kemudian saya berikan
waktu sampai jam 12, silahkan nanti dikumpulkan ya. Saya sampaikan kembali, saya ingatkan kembali untuk kedisiplinan penugasan, silahkan tepat waktu. Harapannya yang pertama biar tidak menumpuk dan segera terselesaikan. Untuk tugas selanjutnya juga bisa dikerjakan, untuk materi-materi selanjutnya bisa dipelajari atau bisa nanti mencari referensi dari beberapa buku ya. Kalau misalnya yang saya sampaikan tadi kurang jelas, silahkan tanya atau bisa Bu menurut referensi yang jurnal yang saya dapatkan seperti ini, kemudian menganalisanya seperti apa, silahkan nanti saya di Japri boleh ya, di Japri saya terbuka untuk teman-teman semua, silahkan. Kemudian karena ini masih dalam masa pandemi, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, kemudian selalu jaga jarak. Dari saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan posisi sempurna, berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, saya cukupkan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.